Wah, udah rekam aja nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, ini Rahmat Rangkuti. Kali ini pagi ini nih kita mau bikin apa ya? Kita mau nanya-nanya nih sama ada seorang kiai yang latar belakangnya lulusan dari Rubat, Tarim, Yaman. Beliau nih kebetulan lagi ngeliat tempat yang mau dibangun pesantren beliau nih di Hambalang. Kita mau bikin sesi tanya jawab tentang seputar agama. Jadi teman-teman yang punya pertanyaan, kalau mau ikut bertanya, boleh kirim DM ke sini ke nomor yang di bawah ini nih ya. Jangan lupa. Terus juga jangan lupa subscribe, like and share nanti videonya itu di Rubat Media Al Khair wal Barokah. Oke. Kita ikutin, kita ke sono nih biar ketemu sama kiai nih, ya. Oke. Udah pada siap semua? Di udah siap, Di? Dan siap, Dan? Deh, kita jalan ya. Lu ikut juga. Udah, ayo. Dalam perjalanan menuju Hambalang, tetap di masa COVID ini harus safety, gunakan masker, bawa hand sanitizer. Alhamdulillah, kita udah nyampe nih. Parkir dulu, guys. Oke. Alhamdulillah. Guys, kita udah nyampe nih. Kiai, sekarang kita temuin beliau ya. Sampai naik di sini. Turun. Turun. Mana?
Assalamualaikum. Waduh. Kiai, apa kabar sehat? Alhamdulillah. Saya ke rumah ini tadi. Rumah ini dia. Iya. Dah, ini udah ada kopi aja nih, mantap banget ini, mantap jiwa loh sekarang. Saya ke rumah tadi. Minum. Iya. Ini dari kapan, Kiai? Baru ngeliat-ngeliat lokasi buat pesantren. Tadi kita ke rumah. Kiai katanya lagi di Hambalang kita kemarin. Gini Kiai, kita mau ngobrol-ngobrol santai. Ntar kita ngobrol nyampe. Kita mau ngobrol-ngobrol, mau tanya-tanya nih seputar tentang Islam dalam keseharian. Kira-kira bisa Kiai ya? Insyaallah bisa. Nih saya minum ya. Minum. Bang, ini minum. Abang ganteng amat bang. Minum bang. Oh. Mantap memang kalau kopinya Kiai Haji bener udah nyampe udah ada kopi. Dari jam berapa dari Jakarta? Nggak jauh sih, orang tadi dari rumah Kiai itu ke sini kira-kira ya 45 sampai 1 jam dah. Nggak macet tuh? Nggak, alhamdulillah lancar. Bang dia aja sakit. Udah nyampe sini aja, ngilang. Ini tas bawain. Kita mau wawancara Kiai. Ntar ngopi dulu. Ya, benar. Ya, tunggu bentar lagi ngopi dulu. Habis ngopi ntar kita baru ngobrol-ngobrol sama Kiai ya. Deh, lu mau ngopi juga? Gua ngopi ya cepet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi para pemirsa sekalian. Semoga kita semua tetap dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah wabah Covid ini. Alhamdulillah kita sudah masuk season tanya jawab nih sama Kiai Abdul Aziz. Jadi podcast ini bertujuan untuk tanya jawab seputar keseharian tentang agama dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan apa yang kita pertanyakan sama Kiai Abdul Aziz ini bisa beliau jelaskan dan manfaat untuk kita semua. Alhamdulillah nih Pak Kiai udah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Kiai? Alhamdulillah. Iya, kita mau ngobrol santai aja sih, ngobrol ringan nih, kita ganggu waktunya. Nih ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang memang saya tampung, terus kemudian ini yang akan mau saya tanyakan sama Pak Kiai. Tapi sebelumnya kira-kira kita nih sama para pemirsa biar tahu sebenarnya Pak Kiai ini dulu belajar ilmu agamanya di mana sih? Terus gimana sih, ada kesan waktu belajar dulu tuh gimana Kiai? Jadi dulu saya pernah belajar setelah saya lulus SD itu. Saya masuk pondok pesantren Darul Rahman yang dulu berlokasi di Jalan Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Yang sekarang sudah pindah, yang diasuh alhamdulillah sampai saat ini oleh Kiai kita Bapak Profesor Kiai Haji Syukur Mahmud selama 6 tahun itu. Kemudian setelah dari situ saya melanjutkan mencari ilmu ke tempatnya para wali min auliyaillah. Banyak sekali wali-wali di sana dan tentunya orang-orang alim, karena di sana adalah Madinatul Ilm, kotanya ilmu, yaitu di Hadramaut, tepatnya di kota Tarim. Setelah 6 tahun lulus dari Darul Rahman, saya ke sana hampir sekitar 5 tahun. Saya belajar di Rubat Tarim yang dipimpin saat itu oleh Fadilatul Alim Al-Allamah Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syatri, dan juga adik beliau Fadilatul Allamah Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatri.
Setelah itu baru saya kemudian kembali ke Indonesia. Wah, berarti guru sempat mengenyam pendidikan di negerinya para wali. Masya Allah. Sedih guru, saya harusnya ngikutin jejaknya Pak Kiai ini. Tapi udah ketuaan kalau sekarang mah ya. Pak Kiai, ini kita langsung aja nih. Saya sih nggak mau panjang lebar. Ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Karena kan memang kalau pertanyaan tersebut memang harus ditujukan kepada ahlinya. Mudah-mudahan Pak Kiai bisa menjawab pertanyaan ini secara ringan aja Pak Kiai, jangan terlalu berat karena ini untuk masyarakat luas. Mudah-mudahan para pemirsa yang menyaksikan podcast Saung Rubat ini bisa mengamalkan di rumah. Ya, kira-kira nih nomor 1, ada pertanyaan seorang bapak-bapak yang nggak mau disebutin namanya. Dia usianya sekarang ini kurang lebih sekitar 55 tahun. Saat ini di masyarakat itu sedang sedang hits fenomena itu hijrah. Ya alhamdulillah sih. Memang kalau hijrah itu kan maknanya dari yang buruk akhirnya dia berubah menjadi yang baik. Bagus sih kalau yang saya mendengar kalimat hijrah itu bagus. Tapi ini menurut penjelasan beliau itu justru malah bingung begitu anaknya melakukan hal hijrah tersebut. Setelah menikah malah sering ribut sama dia tentang agama, padahal sama-sama Islam. Terus dia di rumah itu menjadi nggak nyaman, kata beliau tuh. Kayak kata teman saya ini, dia ngerokok dibilang haram. Dan yang paling menyedihkan buat dia itu ada tetangganya dia, temen dia nongkrong, istilahnya sering-sering bareng-bareng ngobrol lah di rumah, meninggal. Pas dia mau berangkat tahlil, kan ada tuh kalau malam tuh ngadain tahlil setelah meninggal, itu sama anaknya dilarang, dibilang sama anaknya bid'ah. Itu bagaimana itu guru ya? Kira-kira fenomena-fenomena yang terjadi ini malah sering karena anak-anak ini sekarang sudah mulai belajar tapi tidak mengikuti apa yang pernah dulu orang tuanya pelajari. Nah terus termasuk saya guru, saya pernah ketemu sama teman saya malah dibilang sama teman saya ini suruh kembali ke Al-Quran dan Al-Hadis. Nah emang saya pernah keluar, itu suruh kembali aja. Nah itu gimana guru, kira-kira tanggapan guru sendiri dan bagaimana kacamata Islam terutama tentang menurut apa yang saya anut nih guru, yang jelasnya ya mazhab Syafi'i, seperti itu guru. Sebenarnya orang yang belajar atau yang pernah belajar ilmu mantik itu dia akan mendapatkan sebuah ungkapan at-tasdiq far'ut tasawwur. Jadi menghukumi sesuatu apakah itu dengan ucapan ataukah itu dengan perbuatan, itu merupakan cabang daripada apa yang tergambar di dalam otaknya, apa yang ada di dalam pikirannya. Jika di dalam pikiran kita ini buruk terhadap seseorang, maka mata ini pun akan ikut melihat dengan sinis. Bahasa tubuh ini dia akan ikut gitu, karena apa yang ada di dalam pikirannya. Di saat orang tidak memahami agama dengan baik, maka gerakan tubuhnya, pembicaraannya dan lain sebagainya itu pun akan tidak baik, karena apa yang ada di dalam pikirannya itu tidak baik. Nah, jadi tatkala dia memahami bahwa seluruhnya itu hal-hal yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu dianggap tidak baik, itu karena mungkin belum banyak belajar atau mungkin salah pergaulan. Dalam memahami hal itu, ulama sering kali menjelaskan, banyak
Banyak sekali ulama-ulama kita dari Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sudah menjelaskan hal-hal tersebut, bahwa apa yang tidak dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan menjadi sesuatu yang haram untuk dikerjakan. Dahulu di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang-orang langsung menghadap kepada beliau di saat mereka menemui satu permasalahan. Kemudian setelah beliau wafat, ternyata para sahabat ini banyak yang ilmunya tidak sama dengan sahabat-sahabat yang dulu sering bersama dengan Rasulullah. Akhirnya mereka itu tidak mengatakan, ayo buka Al-Quran, bagaimana dulu Rasulullah bersabda. Tidak, mereka bertanya dengan sahabat yang lebih ilmunya ketimbang mereka. Artinya pada saat itu tidak ada pertikaian. Bagaimana para sahabat mensikapi tatkala Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, tatkala beliau mengumpulkan orang untuk sholat berjamaah pada sholat tarawih, dan itu tidak dikerjakan oleh Rasul. Bahkan kalau kita katakan semua yang tidak dikerjakan oleh Rasul itu keliru, semua yang tidak dikerjakan oleh Rasul kemudian dikerjakan dan dihukumi salah, coba lihat 3 malam atau 4 malam di dalam bulan Ramadan itu Rasulullah keluar ke masjid, selebihnya tidak. Kalau mau tetap konsisten dengan apa yang dijalankan oleh Rasulullah, ya keluarnya 3-4 malam saja, selebihnya nggak usah dikerjain. Terawih 4 hari doang. Kan begitu. Ya, iya. Tapi ternyata mereka melakukan lebih dari itu. Apakah itu salah? Kan tidak. Ada alasannya kenapa beliau kemudian tidak keluar. Karena beliau takut nanti menghidupkan malam-malam Ramadan itu, beliau takut datang wahyu yang kemudian mewajibkan kepada umatnya untuk menghidupkan malam-malam Ramadan. Beliau khawatir hal itu berat untuk umatnya, maka beliau tidak keluar. Begitu. Kemudian sampai saat ini pun di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi masih sholat 20 rakaat dan berjamaah. Dan berjamaahnya itu tidak dicontohkan oleh Rasul. Kemudian hal itu dibilang baik oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sahabat-sahabat yang bertemu langsung dengan Rasulullah saat itu banyak sekali. Begitu. Dan mereka tidak mempermasalahkan tentang apa yang dikerjakan oleh Sayyidina Umar waktu itu. Jangan dibilang kalau sahabat-sahabat Rasulullah itu takut dengan Sayyidina Umar karena beliau orangnya tegas begini-begini. Enggak. Sahabat-sahabat Nabi itu orang-orang yang sangat menjunjung tinggi amar ma'ruf dan nahi munkar. Apabila hal itu salah, tidak mungkin mereka diamkan. Tapi nyatanya, dan itu ditulis di dalam sejarah, mereka semua diam dan menyetujui gagasan yang digagas oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Nah, adapun di saat slogan yang sering kita dengar, ayo kembali kepada Al-Quran dan hadis, sebenarnya itu slogan itu bagus. Hanya saja kembali itu untuk orang yang keluar, maka disuruh kembali. Jadi ada mungkin saudara kita yang dahulu sholat, kemudian dia nggak sholat, suruh kembali lagi kepada Al-Quran. Maksudnya suruh kembali lagi ikuti ajarannya, gitu. Slogan itu sebenarnya baik, tapi kalau slogan itu kemudian
dijadikan sebagai patokan bahwa banyak orang yang sekarang tidak lagi berpegangan kepada Al-Quran dan hadis, itu keliru. Karena kalau kita lihat pengetahuan orang itu berbeda. Ada yang pengetahuannya tentang agama 10%, ada yang 20%, ada yang 50%, dan seterusnya. Kalau mereka masing-masing mengambil hukum intisari langsung daripada Al-Quranul Karim, bayangkan bagaimana akan terjadi keributan besar di dalam agama, karena masing-masing akan memahami sesuai dengan yang dia miliki, sesuai yang ilmu yang dia punya. Al-Quran itu tidak semudah apa yang kita bayangkan untuk memahaminya, bahkan untuk mengambil intisari hukumnya. Nah, cukup bagi kita melihat qudwah, melihat contoh yang kita lihat di masyarakat kita. Contohnya para alim ulama kita. Nah, ulama-ulama besar kita termasuk Al-Imam Abi Ishaq Asy-Syairazi, Al-Imam Abdul Malik Al-Juwaini atau yang dikenal dengan Imamul Haramain. Kemudian Al-Imam Nawawi, Al-Imam Rafi'i, Al-Imam Ibnu Hajar. Banyak sekali ulama-ulama kita ini yang memiliki ilmu yang begitu besar, memiliki ilmu yang begitu banyak, namun mereka tetap mengikuti satu madhab. Mereka tidak pernah mengatakan kembali kepada Al-Quran dan hadis. Mereka tidak mengatakan itu. Tapi mereka sendiri yang ilmunya banyak mengikuti salah satu madhab. Nah, anehnya kita yang memiliki pengetahuan minim di dalam agama tidak mau ikut madhab. Itu yang aneh. Nah, kan kembali kepada Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan Al-Quran sendiri, Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu kan Al-Quran. Kalau kita betul mengikuti Al-Quran, maka ikuti apa yang Al-Quran katakan. Al-Quran mengatakan, tanyalah kepada ahlinya, tanya kepada ulama apabila kalian tidak tahu. Nah, di saat kita langsung mengambil intisari daripada Al-Quran, itu namanya hanya slogan. Berarti kita tidak mengikuti Al-Quran. Karena Al-Quran sendiri menyuruh kita yang tidak paham tentang agama untuk mengikuti ulama. Jadi orang yang mengikuti ulama justru dialah yang mengamalkan Al-Quran. Iya. Berarti kalau kayak kita ini udah kita ngikutin ulama aja dah, ngikutin guru-guru yang lebih paham dari kita, insya Allah kita nggak bakal jauh dari Quran ya guru ya. Ya, karena mereka itu tatkala mereka katakan ini hukumnya wajib, ini hukumnya sunnah, ini hukumnya makruh, haram, mubah, itu mereka katakan itu bukan dari hawa nafsu mereka, tapi ilmu yang mereka miliki, yang mereka pahami daripada Al-Quran dan hadis, kemudian disampaikan kepada kita. Iya. Alhamdulillah udah dapat penjelasannya dari guru nih. Terima kasih. Berarti cuman memang ada satu tambahan nih. Bagaimana kira-kira nasihat nih buat saya punya temen ini nih terhadap anaknya nih, karena anaknya sendiri yang memang selalu bertengkar sama dia. Karena setelah dulunya sih biasa saja, dia udah senang anaknya jadi rajin sholat, sekarang udah ikut ngaji sama suaminya, barenglah ke pengajian, tapi justru malah bertentangan dengan yang dia ikuti gitu secara pelajaran agamanya. Kita itu berdakwah di dalam agama ini bukan hanya dibebankan kepada ulama, tidak. Artinya mereka-mereka yang memiliki kemampuan, memiliki pemahaman yang baik, mereka harus
mendakwahkan itu. Seorang bapak ya harus mendakwahkan kepada anaknya. Orang tua harus mendakwahkan kepada anaknya, mengajak anaknya. Nah, adapun pada akhirnya nanti seperti apa, itulah sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berusaha untuk menasehati dia, kita berusaha untuk selalu mendoakannya, itu yang paling penting. Nah, kemudian yang paling penting juga keyakinan kita kepada Allah. Di saat kita mengatakan tidak mungkin, itu karena kita membayangkan kemampuan yang kita miliki. Padahal kita sering berdoa, ya muqallibal qulub, wahai zat yang bisa membolak-balikan hati. Jadi mereka-mereka itu bisa hatinya dibalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti jalan yang baik. Ya. Mungkin kalau lebih tepatnya, kalau buat nanti keluarga ataupun anak sebelum nikah, berarti dilihat dulu benar-benar ya guru, biar nggak sering ribut jadinya kali. Ya, tentu Nabi SAW kan dahulu mengajarkan. Beliau bersabda, takhayyaru linutafikum fa'indal irqa dassas. Kalian harus mencari pasangan untuk sperma kalian. Jadi kemana sperma ini nanti akan kalian taruh? Benih ini di tempat yang mana yang kalian akan taruh? Jadi ditaruh di mana? Jadi perempuannya mesti baik. Perempuan pun sama. Karena nanti yang membentuk anak itu ya orang tua. Nah, di saat kita kecolongan atau kita abai dengan anjuran agama ini, nah konsekuensinya adalah kitalah yang akan terima konsekuensinya. Itu ya. Iya, alhamdulillah, terima kasih. Pertanyaan nomor 1 udah dijawab. Mudah-mudahan buat teman saya ini yang nonton ini bisa mengambil pelajaran dari jawaban Pak Kiai Abdul Aziz ini. Kita lanjut Kiai ke pertanyaan nomor 2 nih. Ada dari Yayat yang di Bilimun. Nah, dia punya pertanyaan nih. Kita kan di Indonesia ini ada 4 mazhab Pak Kiai. Ada mazhabnya Imam Maliki, ada mazhabnya Imam Hanafi, ada mazhabnya Imam Syafi'i, sama mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Itu bagaimana kalau kita misalkan mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i? Apa dalam semua kegiatan kita beribadah ngikutin Imam Syafi'i saja, atau bagaimana gitu guru? Karena contohnya misalkan begini Pak Kiai, kayak kita berwudu, kalau Imam Syafi'i itu kan mengalirkan air, sementara yang terjadi sama masyarakat semua itu ada sambil gosok. Berarti kan di situ ada percampuran mazhab, bukan mazhab Syafi'i secara utuh gitu. Itu bagaimana hukumnya Pak Kiai kira-kira? Silakan Pak Kiai. Madhab yang terkenal atau yang masyhur itu memang ada 4 gitu ya, ada 4 memang. Cuma pada aslinya itu mujtahid itu bukan hanya 4, banyak. Ada Imam Al-Auza'i, ada Imam Abu Laits, dan para imam-imam yang lain yang merupakan para mujtahid juga. Hanya saja perkataan-perkataan mereka, pendapat-pendapat mereka itu diteruskan oleh anak-anak muridnya, itu yang terpercaya itu hanya 4 madhab yang tertulis sampai sekarang. Jadi betul-betul dijaga, karena kan kalau tidak dijaga bisa hilang. Kalau sudah hilang ya tidak tidak bisa kita pertanggungjawabkan tentang keautentikannya. Nah, itulah kemudian banyak ulama yang mengatakan bahwa kita itu orang-orang yang awam mesti mengikuti salah satu madhab dari 4 madhab yang ada. Tidak ada kewajiban dan tidak ada keharusan
harus ini, tidak boleh yang lain. Tidak. Kita boleh memilih antara 4 madhab itu. Nah, hanya saja perbedaan pendapat antara ulama ini adalah hal yang lumrah. Apabila kita melihatnya dari sisi yang lain, kita melihatnya hikmah di balik itu semua, kita akan merasa enjoy, tidak berat di dalam menjalankan agama. Justru itu kasih sayang Allah, bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berpegangan ke satu mazhab, kemudian tidak boleh kepada mazhab yang lain, dalam kenyataannya kita akan menemui berbagai macam kesulitan. Nah, kesulitan itu diantaranya di dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, apabila kita sedang tawaf, karena syaratnya tawaf itu kan harus suci dari hadas, kita tidak boleh menyentuh wanita yang bukan mahram kita. Dan apabila kita menyentuh dengan tanpa penghalang, maka wudhu kita akan batal. Walaupun ada yang mengatakan yang batal itu adalah yang menyentuh, bukan yang disentuh. Tetapi kasusnya dalam tawaf itu kita bergerak, terkadang kita disentuh, terkadang kita menyentuh. Dan kita tidak bisa memprediksi itu semua. Kalau kita memperhatikan gimana caranya supaya kita nggak menyentuh orang, nggak menyentuh wanita yang bukan mahramnya, itu sulit. Akhirnya bukannya konsentrasi tawafnya, konsentrasi gimana caranya biar jangan batal. Kan begitu. Iya gitu. Sedangkan pada saat wudhunya itu dibilang batal, maka konsekuensinya dia harus wudhu lagi, dan tahu sendiri di mana dia harus wudhu, di Masjidil Haram. Dia harus keluar jauh toiletnya, tempat wudhunya jauh, makan waktu lagi, dia bisa tertinggal lagi dari jamaahnya. Kalau orang yang baru pertama kali umroh bisa bingung dia. Kalau pembimbingnya cuma satu, nah kemudian sisanya itu siapa yang mau bimbing? Apa semuanya harus berhenti dulu? Kan gitu. Nah, jadi sulit untuk melazimkan satu mazhab dalam kasus itu ya. Nah, di dalam mazhab yang lain termasuk Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu, itu di saat kita menyentuh wanita yang bukan mahram kita itu tidak membatalkan wudhu. Dalam mazhab Maliki juga seperti itu. Jadi itu ada sebuah kemudahan untuk kita. Jadi sebenarnya kita boleh saja berpindah mazhab. Kita berusaha mengikuti mazhab Imam Syafi'i terus. Tapi ada satu kondisi yang mana kita mau pindah ke mazhab yang lain, silahkan, nggak masalah. Hanya saja jangan dibuat sebagai permainan, atau kita hanya mengambil yang ringan-ringan saja. Kalau mazhab ini terasa berat, ambil yang ringan. Nanti di mazhab yang lain itu kita mendapatkan sesuatu yang berat lagi, kita pindah lagi kepada yang lain. Hanya sekedar untuk mencari keringanan-keringanannya saja. Nah, itu tidak diperbolehkan. Itu namanya mempermainkan agama, ya. Jadi Allah menginginkan kemudahan kepada kita, yang Allah firmankan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Jadi Allah itu menginginkan kita yang mudah saja, cuma nggak boleh diakal-akalin kan. Ya, kan gitu. Ya guru. Terkait yang tadi guru menarik. Terus kalau kita misalkan wudunya kita secara Syafi'i, karena pas mau bersentuhan sama lawan jenis
kita langsung tiba-tiba hati kita ngomong saya pakai mazhabnya Abu Hanifah, itu begitu guru? Atau memang pada saat berhaji memang kita dari mulai awalnya tuh pada saat kita sampai ke sana memang udah niatannya ngikut mazhab itu atau gimana guru? Pada saat kita melaksanakan satu paket ibadah, itu kita tidak boleh untuk melompat kepada mazhab yang lain. Contohnya dalam kasus ini adalah wudu. Kita wudunya dengan Al-Imam Syafi'i, dengan wudunya cara yang diajarkan oleh beliau, dengan tidak melaksanakan sunnah-sunnahnya. Dalam mazhab Syafi'i itu dikatakan sah. Kemudian pada saat kita menemukan kondisi yang akan membatalkan wudhu kita, kemudian kita bilang, oh saya pindah madhab. Dalam madhab yang lain, bersentuhan itu dengan yang bukan mahramnya tanpa penghalang tidak membatalkan wudhu. Nggak bisa seperti itu. Karena kita berwudhu dengan wudhu yang diajarkan oleh Al-Imam Syafi'i, maka batalnya juga tetap batal versinya Imam Syafi'i. Kalau kita misalnya berwudu dengan wudunya mazhab Syafi'i, kemudian batalnya kita pakai cara batalnya Imam Malik, itu nanti siapa yang mau tanggung jawab ibadah kita itu? Di akhirat tatkala kita bertemu dengan Allah, tatkala kita dikatakan ini ibadahmu ini rusak, nggak sah. Loh kenapa ya Allah? Ini ibadahnya kok bisa rusak? Kamu ini nggak bebas dari hadas. Loh saya wudu ya Allah. Iya kamu wudu. Bagaimana wudu kamu? Begini. Mazhabnya Imam Syafi'i begini. Oke. Tapi kan kamu batal. Enggak. Karena saya ngikutin batalnya Imam Malik. Maka wudu saya nggak batal. Pada saat Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, misalnya beliau dipanggil nantinya, wudu kamu begini, benar. Tapi batalnya saya nggak begini. Kata Imam Malik dipanggil, iya. Batalnya saya memang begini, tapi wudunya saya nggak begitu. Nah terus, yang mau tanggung jawab yang kita kerjain itu siapa? Iya. Lah kan akhirnya kita tanggung jawab sendiri. Imam Syafi'i nggak mau tanggung jawab karena nggak sesuai dengan arahan beliau, kan begitu. Iya, benar. Berarti dari wudunya udah ngikutin beliau ya pada saat pas kita mau tawaf nih, kita wudunya ya udah kita karena batalnya bersentuhan banyak orang biar nggak batal, berarti kita wudunya ikut Imam Malik misalkan atau Imam Abu Hanifah. Seperti itu. Iya, siap. Terima kasih guru untuk pertanyaan kedua ini udah dijawab. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipelajari oleh Bang Yayat yang ada di Bilimun. Kita masuk pertanyaan nomor 3 nih guru. Dari Mehmet di Bekasi nih guru. Dia nanya, dia pernah dengar kan, menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Dan dia juga pernah dengar salah satu ceramahnya Ustadz, bahwa ibadah tanpa ilmu maka ibadahnya tertolak. Nah, bagaimana hal ini ada terjadi kasus nih? Bagaimana dengan orang-orang yang belum pernah dia benar-benar belajar? Maksudnya pengertian belajar di sini memang duduk ada gurunya ngaji tentang sholat guru. Dia hanya lihat YouTube atau dia baca dari buku, kan ada tuh tuntunan sholat, atau diajarin sama orang tuanya sholat gini, apalin bacaannya begini. Tapi dengan rukun-rukun sholat sendiri itu dengan guru gitu, maksudnya benar-benar duduk ngaji, dia belum pernah. Itu bagaimana menghukumi dia secara kacamata Islam? Dan yang kedua, kewajiban mana dulu yang dilaksanakan? Apa dia tetap jalanin sholatnya atau dia memang harus belajar sholatnya dulu baru sholat? Seperti itu. Begini, di dalam Islam itu kan pada saat orang berusia 7 tahun itu wajib bagi orang tuanya untuk mengajarkan kewajiban-kewajiban di dalam agama. Jadi bukan hanya sholat saja, termasuk puasa, harus diajarkan. Nah, nanti di umur 10 tahun apabila dia meninggalkan
maka disuruh untuk memukulnya dengan pukulan yang tidak membuat memar. Jadi kewajiban-kewajiban itu harusnya diajarkan sebelum akhirnya mereka balik. Sebelum akhirnya mereka ini betul-betul wajib sholat. Nah, ini permasalahannya, banyak orang tua itu yang nggak ngajarin anaknya ini sebelum dia balik. Jadi tahu-tahu nih anaknya sudah dewasa, setelah dewasa baru anak-anaknya itu diajarkan ilmu agama. Nah, itu terlambat, walaupun tetap berkewajiban, karena sisa dari umur yang dia miliki tetap harus melaksanakan kewajiban agama. Cuma telat. Memang harus diajarkan sebelum mereka balik. Nah, kemudian belajar itu memang banyak sekali wasilahnya atau alat bantu untuk kita belajar. Apalagi di saat yang katanya pandemi ini, itu banyak yang pakai apa itu istilahnya itu, daring atau apa itu. Nah, itu mereka pakai alat bantu seperti itu. Sebenarnya sah-sah saja, tidak masalah. Cuma kekurangannya tetap ada karena tidak lengkap. Beda dengan orang yang bertemu langsung dengan gurunya, dia bisa bebas bertanya apa yang dia tidak paham dan lain sebagainya. Beda dengan kita itu online. Ya, kita bergantung sinyal. Nanti kalau sinyalnya enggak, bisa jadi nanti gurunya itu enggak nangkap semua pertanyaannya. Bisa jadi jawabannya salah karena enggak nangkap semua pertanyaannya. Atau bisa jadi juga muridnya tidak memahami jawaban yang disampaikan oleh gurunya. Nah, tapi apakah boleh belajar itu dari sana, dari YouTube dan lain sebagainya? Belajar itu yang paling penting dia bertemu langsung, ya, atau ini sering disebut dengan talaqi, ya, bertemu langsung dengan gurunya. Itu lebih baik dan itu yang paling bagus. Walaupun boleh-boleh saja mereka belajar, hanya saja sumbernya harus bagus. Nah, apabila sumbernya ini dari orang yang tidak paham agama, sama aja gitu. Karena sekarang dunia ini, dunia maya ini bebas masalahnya. Siapapun boleh bikin postingan, boleh bikin video dan lain sebagainya. Nah, dia harus menyaring mana nih yang harus saya ikuti. Nah, kemudian dalam beribadah itu ada aturannya. Makanya Nabi mengajarkan sebelum ini wudu, sebelum sholat nih wudu. Kemudian nanti habis wudu doanya diajarkan oleh Nabi semua. Kenapa? Karena ibadah itu ada aturannya. Bukan sekedar ibadah sama Allah, sujud tuh udah selesai. Enggak. Jadi kita harus tahu, oh ini nih syaratnya, ini rukunnya, ini yang menyebabkan batalnya. Itu kita harus tahu. Nah, di saat orang tidak mengetahui itu, maka dia nggak tahu kalau sholatnya itu batal. Dia nggak paham hal-hal yang membatalkan sholat. Tiba-tiba ada hal yang membatalkan sholat, tapi karena dia nggak tahu, lanjut aja terus. Dia lanjut, dia sangka sholatnya itu sah, dia anggap sholatnya benar, padahal nggak benar. Begitu. Itulah kenapa kita harus menuntut ilmu sebelum melaksanakan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Begitu. Tapi sholatnya dia tetap wajib tuh guru ya, tetap wajib. Terus menuntut ilmunya juga tetap wajib. Iya, ya, dan harus menuntut ilmu sebelum melaksanakan sholatnya. Minimal ilmu-ilmu yang menyebabkan sholatnya itu sah. Pada poin-poin sahnya sholatnya. Misalnya jam 2 siang dia belum sholat zuhur, dia nggak tahu ilmunya tentang sholat itu, dia nggak tahu. Dari jam 2 misalnya masih tersisa 1 jam
untuk melaksanakan sholat zuhur. Apakah dia langsung sholat? Nggak boleh. Dia harus belajar dulu minimal untuk kesahan sholat zuhurnya dia. Ilmu itulah yang harus dia pelajari. Syaratnya, rukunnya, itu yang harus dia pelajari. Jadi 1 jam tadi tuh guru. iya, sebelum akhirnya sholat zuhur itu Habis. Karena masih ada waktu untuk belajar, maka dia harus belajar. Nggak boleh dia langsung ngerjain kalau dia nggak tahu ilmunya. Istilahnya 55 menit tuh dia punya waktu belajar, 5 menitnya nyelesain sholat zuhurnya ya, berarti kalau 1 jam. Terlalu lama lah. Ya paling nggak butuh cuma 20 menit juga insya Allah bisa paham. Iya. Iya kalau bubble guru rada lama. Oke, ini mudah-mudahan jelas itu tadi bahwa kewajiban kita nuntut ilmunya dulu baru melaksanakan ibadah. Berarti ungkapan ulama itu jelas sekali ya, bahwa ini sebenarnya ulama ini yang bilang ya guru ya, bahwa ibadah tanpa ilmu itu tertolak. Ya itu sebenarnya salah satu kutipan dari Nazam Safwatuz Zubad. Jadi nazam dengan dengan syair itu sebenarnya sama. Hanya saja kalau nazam itu lebih menjurus ke ilmu, kalau syair itu lebih menjurus kepada perkataan-perkataan hikmah, puisi dan lain sebagainya. Nah, di dalam nazam itu yang yang berada di dalam lingkup fikih, Al-Imam Ibn Ruslan itu mengatakan fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Maka tiap-tiap orang mengamalkan sesuatu tanpa didasari dengan ilmu, maka amalnya itu tertolak. Artinya karena tidak sesuai dengan aturan, bagaimana mau diterima? Kan begitu, ada aturan-aturannya. Ya contoh mudahnya lah, kita mau misalnya ngurus sesuatu, izin dan lain sebagainya, tapi persyaratan-persyaratannya kita nggak lengkapi, ya pasti izinnya nggak bakal keluar, ya ditolak. Iya ya guru. Ya terima kasih. Ini pertanyaan nomor 3 nih dari Mehmet di Bekasi. Mudah-mudahan udah kejawab nih. Kita lanjut pertanyaan yang terakhir untuk di session 1 ini nih. Ini masih berkaitan sebenarnya. Ini dari Muklis di Cipayung nih guru. Fenomena sekarang ini masyarakat tuh banyak yang sering ngajinya lihat YouTube, ceramah ya, mungkin ceramah di YouTube atau dari Instagram, apa dari Twitter atau dari yang lain-lain lah, pokoknya bersifat sosmed. Pertanyaan kita menyangkut dengan yang tadi, bahwa ibadah tanpa ilmu itu tertolak. Apakah kalau kita melihat dari tadi YouTube itu, sosmed tersebut menjadi landasan kita beribadah, itu menjadi sah atau bagaimana itu guru hukumnya? Kalau yang dipelajari dari sosmed itu lengkap, utuh, dan sesuai dengan apa yang memang digariskan oleh ulama, ketika syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, tidak ada hal-hal yang membatalkan, kenapa kita mengatakan tidak sah? Berarti bisa masuk kategori mengaji ya guru? Bisa. Cuma yang tadi saya katakan, hanya ada sisi kekurangannya saja. Jadi kalau kita mau belajar lewat sosmed, itu hati-hati gitu. Apakah boleh? Ya boleh, cuma hati-hati, pilih-pilih sumbernya, kemudian lengkap atau tidak. Takut-takutnya nggak lengkap, kan video-video potongan dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah
memenuhi syaratnya, artinya dalam satu kasus sudah dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama, ya kita nggak bisa mengatakan kalau itu nggak sah. Itu cuma sisi ininya saja, sisi sisi negatifnya, takutnya gitu loh. Takutnya banyak hal-hal yang dia terima dari sosmed ini tidak bisa dia cerna dengan baik, karena dia sendiri nggak bisa langsung bertanya. Mungkin kalau live dan lain sebagainya mungkin bisa, ya itu tergantung lah. Tapi tatkala sebuah kewajiban sudah dia kerjakan sesuai dengan anjuran agama, syaratnya lengkap, rukunnya lengkap, tidak ada hal-hal yang membatalkan, nggak bisa kita katakan itu nggak sah, boleh-boleh saja ya. Iya. Alhamdulillah, berarti kalau kita ngaji dari sosmed harus pertama lihat benar-benar sumbernya, yang kedua harus jelas dengan ilmu yang sedang diajarkan. Kalau memang pemahaman kita kurang, yang kurang mengerti, jangan menjadi kita tafsirin sendiri, tapi kita coba cari kepada ahlinya yang lebih paham, jangan mengikuti penafsiran sendiri. Begitu kira-kira Kiai ya. Iya. Oke Kiai, terima kasih untuk session pertama ini. Pertanyaannya sudah terjawab semua. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk para pemirsa atau YouTubers yang ngikutin channelnya Rubat Media Al Khair Wal Barokah. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga bermanfaat untuk saya nih, khususnya yang nanya, jadi banyak ilmu didapat nih Pak Kiai. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan Pak Kiai sehat terus. Nanti kita bisa tanya-tanya lagi tentang terkait agama untuk di season 2-nya mungkin ya Pak Kiai. Nggak apa-apa ya Pak Kiai, kita ngerepotin terus nih. Oh, nggak ada masalah. Iya. Insya Allah. Ya kalau bisa kita jawab ya kita jawab. Nggak bisa ya tinggal wallahu a'lam. Iya. Kayaknya teman-teman itu aja. Nanti tadi yang udah beberapa penanya itu nanti bisa langsung lihat di tayangan YouTube-nya itu Rubat Media Al Khair Wal Barokah nih, di bawah ini nih tulisannya ya, di bawah ini ya. Terus juga buat pemirsa yang lain, kalau ada yang mau nanya-nanya seputar agama, boleh DM di Instagramnya, ada di sini, dan juga ada di situ boleh di DM, dan juga ada nomor telepon nih. Silakan kalau mau di WhatsApp secara langsung boleh. Insya Allah pertanyaannya akan kita jawab kepada ahlinya. Nanti saya akan melanjutkan pertanyaan ini kepada ahlinya dan ahlinya yang akan menjawab. Terus juga jangan lupa untuk channel YouTube-nya Rubat Media Al Khair Wal Barokah, di subscribe ya. Terus di share, like and share, jangan lupa. Kayaknya itu aja. Saya Rahmat Rangkuti dan Pak Kiai Abdul Aziz. Mudah-mudahan apa yang tadi beliau jelasin bermanfaat untuk kita semua dalam menjalankan agama dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan saat ini menjadi nilai ibadah nih buat teman-teman tim. Ini ada timnya Al Khair Wal Barokah juga nih Pak Kiai yang buat ngerekam. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat umum. Amin. Tetap ikutin terus. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya Rahmat Rangkuti mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.